aku di dalam sakitku, aku harap pertolonganmu, oh Tuhan Yesus, aku datang sujud, topanglah kakiku pada jalanmu. Di sepanjang hari ku menantimu, berapa lama lagi harus mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak ku nyanyikan pujian bagimu, Tuhan. Selamat pagi, sudah dikasih Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang telah kami nikmati malam hari. Kami boleh Engkau lindungi dan kami boleh bangunkan. Saat ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk merenungkan akan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong kami, memberikan pengertian kepada kami apa yang kami renungkan pada pagi ini. Kami siap untuk menerimanya ya Tuhan. Biarlah hati kami dapat untuk melakukannya dan hidup kami boleh untuk mengerjakannya segala firman yang tidak kami dengarkan pada pagi ini. Ampuni salah dosa kami agar kami lebih layak baik untuk dapat menerima firman-Mu pada pagi ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai penyelamat kami datang dan berdoa kepada Engkau ya Allah. Amin. Sudah yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini kita akan terima dari surat Rasul Paulus, yaitu surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 yang demikian firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Renungan pada pagi ini bertemakan damai dengan Allah dan manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebuah surat tentu syarat dengan muatan. Jika surat itu adalah surat tagihan, maka muatannya adalah permintaan agar si penghutang mau melunasi hutang-hutangnya. Jika surat itu adalah surat cinta, maka muatannya adalah sebuah deklarasi kasih atau cinta atau kasih sayang kepada mereka yang dicintai. Kemudian bagaimanakah muatan surat Kristus itu? Dalam nas kita ini, Rasul Paulus dan para sahabatnya kala itu mengakui diri sebagai utusan Kristus di hadapan jemaat Korintus. Utusan Kristus di sini dalam arti agar kepada mereka yang mendengarkan dan menerimanya mau memberikan hidupnya untuk diperdamaikan oleh Tuhan. Itu berarti Rasul Paulus mengakui diri sebagai surat Kristus. Kristus mengirimkan surat kepada jemaat di kota
Korintus agar melalui pengorbanannya di kayu salib, setiap manusia mau percaya kepadanya agar hidupnya berdamai lagi dengan Allah. Sebab hubungannya dengan Allah sudah putus karena dosa. Namun karena Allah terlanjur mencintai manusia, Ia mau supaya manusia itu berdamai lagi dengan dirinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, alangkah indahnya cinta kasih Allah itu. Seandainya atau andai saja semua manusia itu mau memberikan hidupnya untuk diperdamaikan dengan Allah. Tentu kita akan dikuasai oleh Roh Allah. Bukan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kehidupan yang dipenuhi nuansa permusuhan. Bahkan para pemeluk agama seolah-olah sudah tidak peduli lagi dengan kata perdamaian itu. Apalagi dalam memasuki pemilu ini, dalam bulan-bulan pemilu, tahun pemilu ini, kata perdamaian kadangkala kurang begitu kita dengar. Maka perlulah kita untuk berdamai dengan Allah dan sesama. Sama yang dalam arti luas. Saudara, lalu pertanyaannya untuk kita, apakah gunanya kita memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah jika dalam praktek hidup sehari-hari kita tidak bisa berdamai dengan manusia ciptaan Allah yang lain? Saudara, semangat memperdamaikan diri dengan Allah akan selalu nampak dalam hubungan kita dengan sesama, hidup kebersamaan kita dengan orang lain. Marilah bersama-sama Allah yang telah mendamaikan kita, Ia datang melalui Tuhan Yesus Kristus sehingga kita memperoleh perdamaian dari Dia dan kita bisa berdamai dengan Allah dan sesama. Kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam suasana semacam ini, marilah kita bisa menjadi seorang yang membawa damai di dalam kehidupan sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang Tuhan. Kami mengakui bahwa di dalam hidup kami kadang-kala kami tidak bisa menciptakan, membawa suasana damai dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Apalagi dalam kehidupan kami yang berbeda dengan sesama kami. Baik itu agama maupun suku, kadang-kala kami tidak bisa untuk memberikan perdamaian kepada sama kami. Ya Allah, mampukan kami, berikan kami kuasa-Mu agar kami boleh untuk membawa damai kepada sama kami. Kami bersyukur karena Allah telah memperdamaikan kami dengan Allah, sehingga kami memiliki relasi yang indah. Apalagi damai-Mu itu akan kami nyatakan melalui hubungan kami dengan sama kami tanpa memandang kepada mereka, baik yang tidak seiman maupun yang seiman. Biarlah kami dapat menciptakan suasana damai, karena Engkau datang untuk memberikan kedamaian, dan kami juga sebagai duta-Mu untuk dapat menciptakan damai-damai yang telah Engkau teladankan kepada kami. Bapa, biarlah kami dapat melakukannya sebagai utusan-Mu, sebagai duta-duta kedamaian di dalam kehidupan kami, dimanapun Kau tempatkan kami. Bapa, ampuni dosa salah kami sepanjang kami mendengar firman-Mu ini, karena semua ini kami pinta dalam Putra-Mu yang tunggal, yang telah memperdamaikan dirinya kepada kami dengan Allah. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Amin. Di sepanjang hari ku menantimu, berapa lama lagi harus mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku, hendak ku nyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan. Hendak kami nyanyikan pujian bagi-Mu